Allah kami Allah yang bangkit, tidak mati seperti Allah-Allah yang lain. Dan Engkau mati itu kami untuk segala dosa-dosa kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami sangat berharga di mata Tuhan, sehingga Kau mengorbankan anak-Mu yang tunggal itu untuk mengganti hukuman atas kami. Kami bersyukur sekali Tuhan memiliki Tuhan seperti itu. Dan biarlah kami jadi anak-anak yang terus setia mengasihi Tuhan sampai kami mati, sampai kami meninggalkan dunia ini, dan Tuhan sudah siapkan bahkan tempat yang paling indah buat kami di surga nanti. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan lagi, mengenang lagi, merayakan lagi Paskah di tahun ini. Dan biarlah ini buat kami semakin kami mengerti maksud-maksud dalam kehidupan kami. Hamba yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati, urapi, ampuni segala dosa hamba, dan layakkan hamba berdiri menggantikan Tuhan menyampaikan kabar baik dari surga. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Amin. Halo, selamat pagi. Halo. Shalom. Besaran ya sore. Ya. Slide-nya. Ya, tahun 2010 saya ikut tour ya ke Yerusalem, lalu saya menyaksikan itu ada 3 makam Yesus. Jadi ada makam yang dikelola oleh pihak Katolik, ada juga makam dikelola oleh orang-orang Armenia. Ada juga satu makam agak terpisah yang disebut dengan Garden Tomb, dan ini dikelola oleh orang Kristen ya. Jadi ketika saya ke sana waktu di Garden Tomb itu ada yang mengantar-antar kemana-mana tempat-tempat itu, saya bertanya, Pak, yang mana dari ketiga ini makam Yesus yang benar? Sebab mereka semua mengaku bahwa makam mereka lah yang mereka kelola itulah yang paling benar. Disitulah mayat Yesus dikebumikan itu. Jadi jawaban dari penjaga ini mengatakan bahwa saya pun tidak tahu yang paling benar. Saya yakin mereka punya pendapat masing-masing dan punya historinya masing-masing itu. Lalu dia berkata begini, siapapun yang mengaku benar atau manapun kuburannya benar, yang penting adalah Yesus telah bangkit. Nah, di dalam Garden Tomb itu ada tulisan seperti ini. He is not here, for he is risen. Dia udah gak ada di sini. Dia sudah bangkit. Gitu. Jadi nggak penting Yesus itu bangkit di mana, di kuburannya di mana, tapi yang penting adalah Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus kalau tidak bangkit, maka sia-sia iman kita itu. Nah, banyak sekali orang berkata begini, Pak, yang paling penting dan paling fight, yang lebih menggema dalam sekian banyak perayaan orang Kristen itu adalah Paskah, Pak. Ada yang mengatakan enggak, Natal, Pak. Karena Natal bisa mabuk, Paskah nggak bisa mabuk, katanya gitu. Karena Natal biasanya ada banyak makanan dan minuman kan. Jadi saya ingin mengatakan begini, peristiwa yang kita rayakan setiap tahun itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Misalnya begini, Natal, ya. Apa artinya Yesus lahir di dunia kalau dia tidak mati? Lalu apa artinya Yesus mati kalau dia tidak bangkit? Lalu apa gunanya Yesus bangkit kalau dia tidak pergi ke surga? Jadi ini adalah satu paket yang dibanding yang merupakan dasar dari iman kekristenan kita. Jadi tidak ada orang yang bisa berkata bahwa Pak, perayaan yang paling berkesan, paling penting adalah Paskah. Amin. Semuanya penting dan semuanya saling terkait. Nah, Paskah ini adalah perayaan untuk mengenang Yesus bangkit dari kubur. Saya mau bikin satu pertanyaan dan saya kasih hadiah. Saya sudah siapkan hadiahnya. Saya mau bertanya, siapa yang membangkitkan Yesus?
Ayo saja. Yesus mati, hari ketiga dia bangkit. Lalu yang membangkitkan Yesus siapa? Atau Yesus bangkit sendiri? Siapa yang mengatakan Yesus bangkit sendiri? Atau dibangkitkan? Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Baca kitab. Saya dia nih. Bisa berdua di Starbucks. Konser NAP. Sebelah kelompok A. Kelompok B. Ilahiannya. No. Salah. Mbak. Tahu? Mari buka Roma 8 ayat 11. Bagaimana kita bisa merayakan Paskah kalau kita tidak tahu siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Belum khotbah ya, masih pemanasan ya. Ini saya matikan dulu ininya. Nah, ini ya. Ayat 11. Perhatikan di Roma 8:11 ini. Dan jika roh dia, saya baca dulu ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka roh dia itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, roh dia itu yang diam di dalam kamu. Siapa roh dianya? Ya, Roh Kudus. Ya. Jadi membangkitkan Yesus di hari ketiga adalah Roh Kudus. Dan kalimat terakhir ini menjadi berita kabar baik buat kita. Akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi kita adalah orang-orang yang mati nanti suatu saat, tetapi kita tidak akan mati selama-lamanya. Dan kita akan bangkit, yang membangkitkan kita adalah Roh Kudus. Jadi Yesus itu menjadi patron, menjadi pola yang akan kita alami juga itu. Secara rohani, kita tidak mati selama-lamanya, tapi kita akan dibangkitkan. Yang membangkitkan kita adalah Roh Kudus. Sudah tahu semua? Kan hadiahnya kembali lagi ke saya ya. Tapi masa gak pernah baca Roma ya? Roma ini adalah kitab yang paling sulit, tetapi paling mengasihkan buat saya. Dan saya baca lebih 25 kali kitab Roma ini. Bolak-balik. Dan enak sekali bacanya. Ya. Kenapa? Karena kita itu sangat-sangat dibuat dalam suatu karya yang luar biasa untuk memikirkan kita tuh, tentang keselamatan kita. Ya. Oke, kita masuk ke topik kita tentang Paskah. Dan kita tahu bahwa ada dua macam Paskah di dunia ini, dirayakan oleh dua agama yang berbeda, yaitu Paskah orang Yahudi dan Paskah orang Kristen. Oh, jadi Pak, sebelum Yesus lahir ke dunia, sudah ada Paskah? Sudah ada Paskah. Oke? Lalu Paskah yang kita rayakan sama nggak dengan yang dirayakan Yahudi? Beda. Ya, Paskah orang Yahudi itu kita mengingat ada suatu peristiwa di mana pada masa orang Yahudi atau orang Israel dipimpin oleh Musa, mereka itu ingin keluar dari perbudakan Mesir, dihambat oleh Raja Firaun. Dan bolak-balik itu menulahkan tulah sampai menjelang tulah yang 10. Tuhan akan menghukum lagi, satu kali lagi Tuhan akan menghukum orang yang Mesir, menghukum Firaun. Lalu terjadilah peristiwa ini nih. Jadi Paskah orang Yahudi itu adalah mereka mengingat ketika nenek moyang mereka ya dilewatin oleh Tuhan yang sedang akan mengutuk atau sedang memberikan tulah kepada orang Mesir itu. Dan tulah yang ke-10 adalah apa? Ada tahu? Anak sulung mati. Jadi ketika
Allah itu melewati rumah-rumah yang ada di sana, ketika melihat bahwa ada darah yang dipercik di atas pintu rumah orang Yahudi, itu lewat tuh. Tidak dihukum mereka. Yang dihukum adalah yang tidak ada darahnya itu kan. Nah, darah ini adalah darah anak domba. Ada syaratnya tuh, kita baca ya. Keluaran 12 ayat 5 sampai 7. Anak dombamu itu harus jantan. Ini syarat darah anak domba itu. Tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel, seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi anak sulung Mesir itu dibunuh sama Tuhan, kecuali anak-anak sulung orang Israel. Kenapa? Karena di depan pintu orang-orang Israel itu rumahnya ada tanda darah di sana. Dan darah itu diambil dari anak domba jantan yang tidak bercela. Simpan baik-baik ya. Definisi anak domba ini nanti ada hubungannya dengan Yesus sebagai anak domba Allah. Ya. Nah, ini dilakukan. Jadi Paskah pada orang Yahudi itu adalah ketika mereka merayakan Tuhan, nenek moyang mereka itu melewati rumah umatnya ketika melihat percikan darah di atas pintu, sehingga meluputkan pula. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Inggris Paskah di sini adalah Passover, melewati, atau dalam bahasa Ibrani adalah Pesach, melewati. Jadi ketika tulah ini datang, lewati itu rumah mereka sehingga mereka aman, tidak kena tulah. Ya, itu adalah terminologi Paskah orang Yahudi. Masih dirayakan sampai sekarang? Ya masih lah. Karena orang Yahudi sangat memelihara sejarah, ya, dan dipelihara dengan sedemikian rupa itu. Di ayat 14, coba perhatikan. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi mereka masih merayakan Paskah agama mereka. Orang Kristen tidak merayakan Paskah seperti ini. Ya, Paskah orang Kristen seperti apa? Ya, kita jelasin. Sebelum Paskah orang Kristen, ada nubuatan tentang anak domba. Tadi kan kita bicara darah itu sumbernya dari mana? Dari binatang yang disembelih. Darahnya diambil. Lalu darah itu ditaruh di atas pintu. Sebetulnya ini juga sudah terjadi ketika peristiwa manusia pertama di Taman Firdaus, ketika Adam dan Hawa itu berdosa. Lalu mereka diselamatkan oleh Allah dengan cara mengenakan pakaian kulit. Dan itu sebetulnya sudah menjadi nubuatan, sudah menjadi tanda, sudah menjadi indikasi bahwa nanti darah anak domba itu menjadi peran yang penting dalam keselamatan manusia. Bukankah ketika Allah menyelamatkan kulit binatang itu harus dibunuh dulu? Bukankah ketika dibunuh darahnya juga keluar? Ini juga mendatangkan semacam nubuatan bagi nanti orang yang ditebus oleh Yesus dia harus mati lewat anak domba Allah. Jadi sejak zaman Adam itu sebenarnya sudah ada indikasi ke arah sana. Ya. Yesaya 53:67. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ini nubuatan tentang Yesus. Yesus digambarkan sebagai anak domba itu. Anak domba yang tidak berdaya. Mungkin ada teman-teman bicara, Pak, kenapa Yesus tidak disimbolkan sebagai singa aja? Oh, ada juga. Kenapa nggak serigala atau kecoa atau apa gitu? Ya kan? Ya memang sejarahnya seperti ini. Jadi Yesus digambarkan seperti domba yang dibawa ke penggiringan
dan siap-siap dibantai. Ya, ini sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi Yesaya ke Yesus itu jaraknya kira-kira 800 tahun. Ya, sudah dinubuatkan. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, baru pada saat peristiwa Yesus di kayu salib, ya, di kayu salib, Yohanes berkata seperti ini, Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Pertanyaannya, ini Yohanes mana nih? Yohanes murid Yesus atau Yohanes Pembaptis? Kok pada ngomong semua? Gak pernah baca Alkitab? Coba baca lagi nanti. Di sini agak bingung Yohanes mana. Tapi kalau kita baca secara konteks semua, kita akan temukan ternyata ini yang ngomong adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi siapakah yang pertama kali mengatakan Yesus anak domba Allah? Itu adalah Yohanes Pembaptis. Ketika dia ingin membaptis Yesus di sungai Jordan. Ya. Nah, ada satu lagi ayat yang menceritakan bahwa anak domba itu yang disembelih itu Yesus adalah ini ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Kristus. Jadi Yesus itu seperti domba disembelih. Lalu banyak orang berkata, Tuhan orang Kristen kasihan banget kok disembelih ya, seperti domba. Ya kan? Orang Yahudi mengatakan, oh domba yang benar adalah domba yang dipelihara tuh. Kok orang Kristen dombanya Yesus, Tuhannya disembelih. Seperti itu. Nah jadi saya kadang-kadang suka merenungkan begini. Banyak sekali orang Kristen yang akhirnya tidak setia kepada keimanannya itu. Hanya oleh karena tidak mampu menjawab dengan benar gitu. Ya. Yesus lahir ke dunia. Kenapa Tuhan harus lahir ke dunia? Saya 4 kali ke Oslo, untuk saya melihat ada banyak patung megalitikum yang usianya sekitar tahun 2900, 2600 sebelum Masehi itu sudah ada tuh. Semua patung-patung itu diarahkan ke gunung. Kenapa? Karena mereka percaya di gunung itu ada kekuatan, ada power. Jadi orang pada masa lalu belum kenal atau dengan sangat sederhana memahami tentang penciptaan, tentang sesuatu Allah atau Tuhan yang menurut perspektif mereka itu sangat minim sekali itu. Tapi mereka percaya sesuatu kekuatan besar tuh. Nah bayangkan kalau orang Kristen menyembah pada Tuhan, Tuhannya nggak dikenal, Tuhannya pokoknya entah di mana beradanya, ya sehingga sulit sekali memahami bagaimana kita bisa diselamatkan dan mengenal Tuhan kita itu. Jadi kalau Tuhan bisa lahir di dunia, ya itu bisa-bisanya Tuhan, karena memang Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan mati, dan memang dia sudah harus mati, karena sudah dinubuatkan, seperti anak domba. Nanti kita akan belajar kenapa dia harus mati, kenapa bukan saya yang mati, dan seterusnya. Jadi ini harusnya bisa dengan mudah kita pahami, wow, Allah saya berbeda dengan Allah yang lain. Ya kan? Ada teman saya hanya gara-gara tidak bisa menjelaskan kenapa Tuhan orang Kristen menjadi manusia. Sudah tidak jadi Kristen lagi itu. Ya. Sekarang banyak pemikiran-pemikiran liberal yang masuk ke anak-anak muda sehingga kita susah menjawab hal-hal seperti ini. Ya. Paskah Kristen itu ada domba Allah yaitu Yesus tercurah di kayu salib supaya manusia tidak dihukum mati. Nanti kita akan bicara tentang dosa ya. Kenapa dosanya begitu serius gitu. Darah Yesus menebus dosa manusia kan. Tadi 1 Petrus 1:18-19 ini juga sangat menguatkan lagi tentang peran penting darah anak domba itu untuk dosa manusia. Sebab kamu tahu, 18, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu siapa? Darah Kristus yang sama
seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sama nggak dengan terminologinya darah domba orang Yahudi? Sama ya? Yang jantan, usianya setahun, tidak bercacat dan bercela. Ini juga begitu kan? Darah Yesus itu ya tidak bercacat dan tak bernoda. Jadi, coba bayangkan ya, budaya itu tidak dihilangkan dari Yahudi itu, tetapi di sana Tuhan melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, tapi menjadi tujuan untuk kita memahami bagaimana Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa itu. Ya, coba perhatikan ya. Kan judulnya ini dari apa? Exodus ke Kalvari. Jadi ini suatu apa nih? Suatu khotbah yang usianya 5.000 tahun. Luar biasa nih judulnya. Siapa yang bikin judul ini? Bagus banget ya. Saya pamerkan ke teman saya, ini anak-anak mahasiswa bikin judul khotbah itu luar biasa nih. 5.000 tahun kita selesaikan dalam waktu 30 menit di sini kan? Kisah 5.000 tahun tuh. Jadi apa tujuan utama Paskah? Kedua Paskah itu tujuannya apa? Ada tujuan sama, ada kesamaan dalam perayaan itu. Itu ada untuk menebus dosa itu. Ya, Paskah itu dua-duanya sama, tujuannya untuk menebus dosa itu. Lalu kita bertanya, mengapa dosa itu begitu serius? Kenapa dosa itu begitu serius? Bisa nggak dosa ini diabaikan? Pak, saya pengennya nggak berdosa, Pak. Bisa aja. Bikin agama sendiri kan? Sehingga tidak perlu agama, tidak perlu dosa kan? Nah, pertama, kenapa dosa itu serius? Karena Allah sendiri yang turun tangan menyelesaikan dia itu. Bukan profesor, bukan guru besar, bukan ilmuwan untuk menyelesaikan dosa ini. Allah sendiri turun ke dunia mengirimkan anaknya untuk menyelesaikan dosa ini. Berarti masalah dosa ini masalah yang sangat serius banget. Wow, serius banget. Yang kedua, kenapa serius? Kesempatannya itu hanya ada pada saat kita masih hidup tuh. Kesempatan untuk ditebus dari dosa itu hanya pada saat kita masih hidup. 1 detik setelah mati, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Orang kan bisa. Ya kalau kejeblos ke neraka, ya jeblos aja sudah masuk. Jadi makanya dosa ini masalah yang sangat serius bagi kita. Roma 5:17 berkata begini. Sebab jika oleh dosa satu orang, oleh karena Adam, manusia pertama itu, mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang yang bernama Yesus Kristus. Kita butuh Yesus. Kalau nggak ada Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang akan dijebloskan ke neraka. Mati selama-lamanya. Apa maksudnya mati selama-lamanya? Mati secara fisik dan mati juga secara rohani, mati selama-lamanya dihukum. Jadi di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa merasakan ditebus oleh Yesus oleh karena dosa kita. Dosa kita yang lalu, dosa kita hari ini, dan dosa kita yang akan datang. Amin. Ya, kita butuh Tuhan Yesus. Sebab upah dosa ialah maut. Ini bahayanya. Setiap dosa ada upahnya. Undang-undang tenaga kerja, siapa yang bekerja selalu harus diberi upah dong. Maka dosa pun inilah sebuah perbuatan yang ada upahnya. Ya kan? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saya mau mengatakan begini, apa yang terjadi pada masa lalu, pada masa Musa, itu menjadi bayang-bayang untuk nanti apa yang terjadi di masa yang akan datang, masa Kristus. Ada yang berkata seperti ini, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi perjalanan sekian ribu tahun itu hanya ingin mengantar kepada Kristus. Jadi ada yang mengatakan begini, perjanjian lama
itu adalah bayang-bayang untuk perjanjian baru. Jadi Alkitab itu adalah benang merahnya cuma satu, yaitu Kristus, tentang Kristus. Perjanjian baru itu diantar oleh perjanjian lama. Apa yang dikisahkan di masa lalu itu ada hubungannya untuk sesuatu yang akan kita lihat di perjanjian baru. Dan itu semuanya digenapi oleh Kristus. Amin. Paham ya? Nah, jadi satu lagi ayatnya ya, kita lihat ini. Ibrani 10:1 berkata begini, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Hukum Taurat itu hukum Taurat yang dipakai digunakan oleh orang-orang Yahudi itu hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Saya nggak ada waktu menjelaskan tentang hukum Taurat ini kalau temanya beda lagi, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi orang melaksanakan hukum Taurat itu tidak bisa untuk menyelamatkan mereka. Di Roma juga sudah mengatakan begitu. Orang tidak bisa berbuat baik untuk dia bisa selamat. Tapi hakikat selamat itu ada pada Kristus sendiri. Amin. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi ada kebiasaan orang Israel itu kalau dia berbuat dosa, maka dia harus diampuni dosa-dosa dengan cara mempersembahkan hewan. Hewan dibakar, lalu mereka diampuni. Coba bayangkan, setiap tahun mereka tuh harus mempersembahkan korban. Dosanya nggak bisa diampuni, kebiasaannya untuk berbuat dosa itu nggak bisa dihilangkan. Walaupun dia terus-menerus setiap tahun harus mempersembahkan korban. Paham nggak? Jadi tabiat orang berbuat dosa itu tidak bisa dihilangkan dengan cara hanya dengan mengganti, membayar, dan seterusnya itu. Bertahun-tahun dia membayar, tapi dia nggak bisa menghilangkan kebiasaan dosanya itu. Lalu bagaimana caranya? Harus mengalami apa yang disebut dengan kuasa Tuhan Yesus yang masuk pada orang itu untuk bisa mengalahkan dosa-dosa itu. Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke anak domba Allah, Yesus adalah anak domba Allah, lalu kita compare dengan anak domba yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, ya. Darah anak domba di era Musa merupakan bayangan atau nubuatan terhadap darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menghindarkan manusia dari hukum Allah. Yesus Kristus selanjutnya disebut anak domba Allah. Ada banyak sebutan-sebutan bagi Yesus. Ya, salah satunya adalah Yesus adalah anak domba Allah. Ya. Yohanes Pembaptis yang pertama kali menyebut anak domba Allah, tadi saya sudah katakan. Nah, ini ayatnya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Sedangkan Yohanes, Petrus dan Paulus menggunakan istilah anak domba. Ya. Yang kedua, anak domba Allah itu siapa? Ya, sebab jika demikian dia harus berulang-ulang. Nah, ini tadi orang Israel yang minta pengampunan dosa daripada Yahweh Allah mereka, itu harus berulang-ulang ketika mereka dosa, memberikan persembahan lagi hewan kepada lewat imam-imam kepada Tuhan, dan begitu seterusnya. Sementara dosanya nggak hilang-hilang, tapi mereka harus mempersembahkan terus-menerus korban bakaran untuk dosa mereka itu. Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Tapi dengan Tuhan Yesus cukup sekali saja Allah sudah mengorbankan putranya yang tunggal itu untuk semua dosa-dosa kita. Dosa kita kemarin, dosa kita hari ini, dan dosa kita yang akan datang. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban hewan kepada imam-imam untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Ya? Untuk menghapus dosa tidak perlu mempersembahkan atau mengorbankan domba berkali-kali. Cukup domba anak Allah, cukup anak domba Allah berkorban satu kali untuk dosa lalu, sekarang, dan akan datang. Nah, bagaimana implikasinya kepada kita? Dan historinya seperti itu. Ya kan? Hubungan antara Paskah di zaman Yahudi dengan Paskah di orang Kristen. Implikasinya apa? Orang-orang Kristen memahami, mensikapi Paskah ini. Yang pertama, kita lihat di Ibrani 9 ayat 12-15 berkata begini.
Dan ia telah masuk satu kali itu selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan untuk membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, bukan, ya, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Jadi Yesus tidak menyuruh lagi kepada pengikut-pengikutnya atau umat yang percaya kepadanya, bawa lagi tuh, bawa lagi hewan, bawa lagi lembu kambing yang tak berjejak, bukan begitu. Cukup dia berkata begini, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Orang yang percaya pada Yesus mendapatkan kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan yang dipercikan abu lembu muda menguruskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Amin. Ayat 14, betapa lebihnya lagi darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan mensucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang akan menjanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama perjanjian. Implikasi yang pertama adalah bahwa pengampunan dosa itu merupakan perjanjian antara Allah dan kita. Ini luar biasa. Istri saya seorang notaris, dan dia kalau setiap kali membuat perjanjian antara dua pihak atau tiga pihak, itu ada catatannya tuh, ada tulisannya tuh, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan ini tidak sah. Jadi bayangkan saudara dan saya ini orang-orang yang berdosa seharusnya dihukum mati, lalu untuk supaya kita selamat dan tidak masuk ke neraka, dihukum oleh Tuhan selama-lamanya, itu dibuat dalam suatu perjanjian tuh. Nah, saya mau jelaskan begini ya. Dalam sejarah di Alkitab itu ada banyak perjanjian. Ketika manusia pertama itu ada Adam dan Hawa, ini ada Adam dan Hawa, ini ada perjanjian antara Allah dan Adam dan Hawa. Lalu kemudian ada bapak atau tokoh lagi yang disebut dengan Abraham, bapak segala bangsa. Ini ada perjanjian juga nih dengan Allah. Lalu kemudian sampai Musa, ada juga perjanjian, tadi sudah kita baca. Sampai kepada Daud tuh, atau Davidic, ya, ada covenant atau Davidic covenant. Nah, ini semuanya digenapi oleh Kristus. Jadi perjanjian antara Allah dan manusia itu perantaranya adalah Yesus. Jadi semuanya ini digenapi oleh perjanjian antara lewat Yesus. Allah dan kita itu lewat Yesus itu. Jadi keselamatan yang kita peroleh itu bukan saja antara tidak ada pihak yang lain yang terlibat, ada Yesus sendiri. Yesus yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dan itu dimateraikan oleh Roh Kudus kalau kita baca lagi di Roma. Jadi bayangkan ya, materainya oleh Roh Kudus, saya nggak usah buka ayatnya, di Roma itu bisa kita temukan keselamatan kita itu walaupun hari ini di 2025 ini kita masih ada di sini, tapi keselamatan kita itu sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan perjanjian kita dengan Tuhan itu diperantaralah mediator oleh Yesus itu. Tanpa Yesus nggak bisa. Allah dan manusia itu nggak bisa. Harus ada yang menjadi perantara, yaitu siapa? Yesus. Luar biasa. Jadi darah anak domba Allah adalah perjanjian baru, perjanjian baru antara Allah dan manusia tuh. Jadi Yesus adalah darah domba ini Yesus adalah perjanjian baru antara Allah dan manusia. Pertanyaannya,
Pak, orang yang tidak percaya pada Yesus, bagaimana? Tidak ada perjanjian antara mereka dengan Allah untuk urusan penebusan dosa. Jadi kalau dikatakan upah dosa adalah maut, jadi kemana mereka? Ke maut. Jadi keselamatan itu memang rigid. Keselamatan diberikan kepada semua orang, tetapi bagi yang tidak terima, ini rigid sekali memang. Implikasi kedua, Roma 3:20 berkata begini, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena lakukan hukum Taurat. Karena justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Tidak mungkin orang diselamatkan dengan cara berbuat baik, dengan mendermakan hartanya, dengan memberikan hartanya banyak kepada orang lain, menolong sesama, itu nggak bisa menyelamatkan kita. Dan kita tidak ada juga bisa melakukan hukum Taurat itu. Lalu di kampus saya ada seorang, kalau saya sekolah teologi, Pak, kita ikut jalur ini aja Pak, selamat dari hukum Taurat itu. Saya bilang, bagaimana caranya? Kita mau cari makan yang kosher aja susah banget tuh, ya kan? Karena kultur kita Indonesia nih, kultur kita kan orang Jawa, orang Batak. Bagaimana kita bisa hidup dengan cara orang Yahudi? Udah, kita kembali aja deh ke sini, percaya kepada Yesus, ya. Berkata begini, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi yang kedua, implikasinya adalah begitu saudara dan saya percaya kepada Yesus, at the same time saudara berpindah dari hamba kegelapan, hamba dosa, pindah jadi hamba kebenaran. Amin. Jadi kita ini orang yang berasal dari kegelapan, tapi tidak boleh kembali lagi kepada kegelapan. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus kita. Anak ayat berkata begini, bolehkah lagi kita berbuat dosa karena kita sudah menerima penebusan dari Tuhan? Paulus berkata, tidak sama sekali. Tidak boleh lagi kita berbuat dosa. Maka ada ayat berkata di pasal 11 di Roma, Paulus berkata, celakalah aku. Apa yang aku inginkan, berbuat baik, tapi berbuat jahat yang aku lakukan. Ya kan? Jadi kita sekarang bukan lagi menjadi hamba kegelapan, tapi menjadi hamba kebenaran. Implikasi kedua itu. Ya. Nah sekarang implikasi ketiga, saya mau jelaskan begini. Apa yang terjadi ketika Yesus itu mati di kayu salib? Saya ingat ada satu peristiwa ketika bom jatuh di Hiroshima dan di Nagasaki, ketika sekutu menghubung Jepang, kedua kota itu, apa yang terjadi? Ya, itu sekutu itu melucuti orang-orang tentara-tentara Jepang itu. Ya, dan ini ditulis pada tanggal 14 Agustus 1945, akhirnya Jepang itu menyerah. Nah, kematian Yesus di kayu salib itu sama juga dengan melucuti penguasa-penguasa di udara. Laskar-laskar iblis itu semua dilucuti itu oleh Tuhan. Kolose 2 ayat 14 berkata, dengan menghapuskan surat hutang yang telah dipaling oleh ketentuan-ketentuan hukum, mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Maksudnya perbuatan di kayu salib itu, ya, itu dilakukan untuk apa? Titik-titik. Ia telah menyelucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka jadi tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bayangkan ini setan ini semua, iblis-iblis ini semua dilucuti satu persatu oleh Tuhan Yesus tuh dengan kematiannya di kayu salib. Ya. Dan sekarang dengan kuasa yang sama, Yesus memberikan kuasa itu kepada kita, sehingga kita mampu mengusir setan. Di Matius 10 ayat 1 berkata begini, Yesus memanggil kedua murid-muridnya dan beri kuasa, ini bahasa Yunani-nya dunamos, kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyelamatkan segala macam penyakit dan seterusnya. Saya
Ini kapan-kapan bisa korbahin Bu tentang kuasa dan otoritas nih teman-teman ya, supaya lebih luas lagi. Kalau otoritas itu namanya exousia, kalau dunamos itu kuasa. Apa bedanya dunamos dan exousia? Itu otoritas itu adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa izin orang lain tuh. Misalnya Mas ini adalah seorang cleaning service, dia nggak perlu minta izin kepada kepala STT untuk dia pakai sapu kan, dia mau nyapu dari mana segala macam kan. Jadi otoritas yang sama Tuhan berikan kepada kita untuk mengusir setan ya hari ini, itu juga kita bisa gunakan untuk kita mengusir setan, menyembuhkan orang sakit tanpa perlu izin Tuhan tuh. Kenapa? Karena otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Nah, ini kapan-kapan saya jelasin. Tetapi dengan otoritas itu kita perlu yang namanya kuasa untuk mengusir setan. Nah, ada satu ayat yang berkata begini. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang yang oleh Dia yang mengasihi kita. We are more than conquerors. Saya mau jelaskan begini. Misalnya ini kuasa ya. Kita anggap ini dunamos, kuasa dari Kristus itu. Orang yang percaya kepada Yesus akan diterima kuasa. Amin. Nah, kuasa yang sama untuk mengalahkan iblis itu diberikan kepada kita. Ya. Iblis yang sudah dikalahkan Yesus itu, 5 menit lagi ya. Iblis yang sudah dikalahkan oleh Yesus itu, ya, sekarang kuasanya ada pada kita. Jadi kalau kita mengusir setan atau mengalahkan iblis, seharusnya kita lebih dari pemenang bukan? Karena kita mengalahkan yang sudah kalah tuh. Ada yang mengatakan iblis itu seperti singa yang tidak punya gigi, hanya ada punya suaranya saja tuh. Jadi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dia menerima kuasa yang sama ketika Yesus mengalahkan iblis itu. Tadi kan dikatakan di Kolose melucuti para penguasa-penguasa. 5 menit lagi ya. Padahal masih banyak ya. Jadi kuasa yang sama untuk mengalahkan iblis diberikan Yesus kepada kita untuk mengalahkan iblis itu. Jadi power yang sama, dunamos itu ada pada kita, tinggal dipakai untuk mengalahkan iblis. Iblis yang sudah kalah. Jadi begini ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka skornya 1-0 untuk iblis. Karena semua dunia ini ditaklukkan oleh di bawah kaki iblis. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, skor jadi 1-1. Tapi iblis pikir bahwa Yesus itu mati selama-lamanya nggak pernah bangkit. Tapi ketika Yesus bangkit, skor jadi 2-1 itu untuk Yesus. Amin. Dan sekarang kuasa yang sama yang ada pada Yesus itu diberikan kepada kita. Dan kita menjadi orang yang lebih dari orang. More than conqueror. Itu artinya lebih daripada pemenang. Ya. Sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ingat, ada 3 metodologi keselamatan bagi kita. Pertama adalah kita harus dimerdekakan dulu dari dosa. Harus dibenarkan. Ini disebut dengan justification. Harusnya kita didakwa, harusnya kita dijebloskan ke penjara, tapi Yesus mengatakan tidak, saya yang dijebloskan demi dia, demi kita. Ini disebut dengan justification. Lalu setelah kita dimerdekakan, setelah dikuduskan, setelah dibenarkan, maka kita akan memperoleh apa yang disebut dengan pengudusan. Kita tidak mungkin lagi hidup dalam dosa. Setiap hari kita harus mengalami pengudusan. Siapa yang bisa menguduskan kita? Bisakah kita menguduskan diri kita sendiri? Bisa nggak kita menguduskan diri kita sendiri? Bisa nggak Bapak disuruh Bapak pendeta menguduskan kita? Ya bisa. Yang bisa menguduskan kita adalah siapa? Yesus sendiri. Ya. Jadi kita harus mengalami apa yang disebut dengan sanctification. Minta Tuhan menguduskan kita. Dengan apa? Dengan darah anak domba yang sudah dia curahkan 2000 tahun yang lalu. Amin. Yang ketiga, kalau kita mengalami setiap hari pengudusan, kita siap-siap untuk diglorifikasi, dimuliakan. Satu saat nanti kita akan berkumpul bersama dengan Dia. Dan ayat kelima terakhir mengatakan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini disebut dengan glorifikasi.
Jadi satu ayat ini cukup untuk menerangkan konsep keselamatan yang akan kita alami, tahap-tahapan keselamatan itu. Ya, dibenarkan dan justification, lalu kemudian dikuduskan, sanctification, yang ketiga glorifikasi. Kita berkumpul bersama Allah nanti. Amin. Yang kedua, kita bertobat. Ya, kalau Allah sendiri mau menyerahkan tubuhnya untuk kita, kita juga harus meresponnya dengan mengatakan kita harus mempersembahkan tubuh kita juga untuk Dia. Ya, apa bedanya? Ada yang nonton film ini? The Last Supper? Ada. Ada yang mengatakan, saya lebih suka melihat sosok Yesus, Pak. Kalau saya enggak. Saya suka melihat sosok Yesus itu yang diperankan oleh Yesus, tapi saya melihat ada dua orang yang berbeda sekali itu antara Yudas dan Petrus. Siapa yang tahu perbedaannya? Yudas dan Petrus. Saya kasih lagi hari ini. Apa bedanya? Ya. Perbedaan Yudas itu kan, Yudas itu berbuat dosa tapi malah memutuskan bunuh diri. Kalau Petrus itu yang berbuat dosa juga dengan menyangkal Tuhan, tapi memutuskan untuk bertobat dengan cara memeluk Tuhan Yesus dan mengakui kesalahannya. Ya, saya simpulan aja ya. Dua-duanya salah. Amin. Petrus dan Yudas dua-duanya salah. Tapi yang satu, ketika dia salah, dia datang lagi kepada Yesus. Tapi Yudas, itu Petrus. Yudas enggak. Dia salah, dia lari dari Yesus. Nah, orang kalau sudah lari dari terang, sudah lari dari pengampunan, kemana perginya? Ya maut. Sini Mas. Pintar banget ya. Namanya siapa? Mario Victoria. Mario Victoria. Oke. Dari mana? Dari Bandung. Bandung? Ya. Ya. Very good. Kita ini mau jadi seperti apa? Mau jadi Judas atau mau jadi Petrus? Berbuat dosa, lari dari Tuhan atau datang kepada Tuhan? Harusnya seperti Petrus dong ya. Dan bagian akhir dari film ini bagus banget. Ditunjukkan bagaimana Petrus melanjutkan tugas yang Yesus sudah tinggalkan itu, memberitakan Injil kemana-mana. Dan ketika disalib, dia bilang apa? Enggak, aku enggak layak kepala aku di atas. Aku lebih bagus disalibkan dengan kepala di bawah, upside down. Hanya Yesus yang layak disalibkan dengan kepala di atas. Saya enggak layak. Dia disalibkan dengan kepala di bawah. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Di Petrus kayak Paulus berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Selalu begini nih. Apa namanya itu? Kalimatnya itu. Tadi anak domba Allah ya, tidak bercacat, tidak bercela, ya kan? Lalu kita pun juga mempersembahkan tubuh kita juga harus yang kudus, yang hidup dan yang berkenan. Ayolah kita respon dengan mempersembahkan tubuh kita seperti ini kriterianya, ya. Yang kedua adalah gratitude, ya, rasa syukur. Ini menarik sekali ya, gratitude ini ternyata di dalam kata gratitude itu ada kata attitude. Attitude artinya apa? Atau gratitude artinya apa? Gratitude artinya rasa syukur kan? Nah di dalam gratitude itu ada attitude tuh, ada perilaku, ada sikap. Jadi ternyata orang yang punya gratitude itu ditunjukkan dengan sikap yang benar. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang sudah percaya bahwa kita seharusnya mati di kayu salib, kita harusnya dihukum selama-lamanya, lalu kita ditebus oleh Tuhan, harusnya kita mempunyai gratitude yang benar terhadap Tuhan kita. Amin. Di 1 Korintus 15:55 sampai 58 dikatakan begini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur, ini saya sengaja bikin ini, jangan kita nggak ada tulisan seperti ini. Saya panjangin aja, karena saya ingin mengekspresikan gratitude saya tuh, ya kan? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan payamu tidak sia-sia. Amin.
Kapan-kapan pergi ke Turki, lihat bagaimana orang-orang Kristen dianiaya, lari kemana-mana, bikin rumah di gua, karena mereka akan dibunuh oleh tentara Romawi dan orang-orang Yahudi itu. Kita nggak seperti itu. Kita mungkin hanya masih bersoal-soal dengan kedagingan, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, habit kita, segala macam. Kayaklah kita lebih fight lagi sebagai orang Kristen, ya. Jangan melemah, jangan goyah, oke? Dan tunjukkan dengan semangat yang gratitude yang benar, gitu ya. Dan terakhir, saya mau tutup dengan satu ayat yang ternyata terminologi anak domba itu masih terus dipakai sampai nanti kita akan bertemu Yesus kedua kali. Ada yang disebut dengan pernikahan anak domba, ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantin anak domba ini? Ada yang tahu? Ada juga nggak ada lagi. Tapi nanti saya akan datang lagi, saya kasih tahu. Siapa yang tahu? Nanti di surga, udah ini ada announcement nih, ada pengumuman. Woi, kumpul! Pengantinnya sudah datang. Perkawinan anak domba segera dilakukan. Anak domba dari siapa? Yesus. Sekarang pengantinnya Yesus siapa? Gereja. Ya. Nanti kalau saya datang sini saya kasih ya. Jadi mempelai Yesus itu adalah gereja Tuhan tuh. Siapa gereja Tuhan? Kita ini. Gereja bisa didefinisikan sebagai gedung, bisa juga atau organisasi, bisa juga didefinisikan sebagai kita sendiri itu, organismenya itu. Amin. Jadi darah hari ini Paskah akan dinyatakan selalu dengan kata-kata anak domba, anak domba, anak domba. Sampai nanti kita akan bertemu Yesus kedua kali, akan merayakan menghadiri suatu pernikahan di mana kita menjadi mempelai wanitanya dan Yesus adalah mempelai prianya itu. Amin. Mari kita bangkit. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Jadi gereja Tuhan adalah mempelai Kristus, ya. Karya terbesar. Ayo Bang. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar.
tangan untuk Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami sungguh mengagumi Engkau Tuhan. Karena Engkau meninggalkan surga, datang ke dunia untuk mengabarkan kabar baik dan bahkan berujung dengan kematian Tuhan. Dan sungguh kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami lain tidak memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau sungguh sangat mengagumi. Dan kami akan terus menjadi orang-orang yang menghargai dan mengagumi apa yang sudah kami miliki. Berkati kami semua lagi Tuhan. Berkati kami dengan Roh yang Kudus itu, sehingga kami semakin mengerti apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kami. Studi kami, pekerjaan kami, berkatilah. Keluarga kami dimanapun berada juga, berkatilah Tuhan Yesus. Biarlah kami semua diselamatkan, dan kami akan berkumpul bersama Tuhan Yesus dalam sebuah perkawinan anak domba, di mana kami menjadi pengantin-pengantin untuk mempelai Tuhan sendiri. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.